Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu GPAI Kecamatan Garut Kota serta siswa-siswi yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, yang mana sampai detik ini kita masih senantiasa diberikan berbagai macam kenikmatan. Salah satu di antaranya yaitu nikmat sehat. Dengan nikmat sehat, kita semua bisa melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, yang telah membawa kita dari zaman penuh kegelapan menuju zaman terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan, ialah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, serta kepada kita selaku umatnya yang insya Allah sampai detik ini masih senantiasa istiqomah mengikuti segala jejak langkahnya. Anak soleh dan solehah dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan kultum dengan tema makanan dan minuman haram. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tentu tidak terlepas dari makan dan minum. Makanan dan minuman bukan hanya sekedar kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari amal ibadah kita, jika kita menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, ada batasan-batasan yang jelas tentang apa yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Tahukah kalian, anak soleh dan solehah, apa pengertian dari makanan dan minuman yang haram? Makanan dan minuman yang haram adalah segala jenis makanan dan minuman yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Karena apa? Karena dapat mendatangkan madarat atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam makanan yang diharamkan oleh Allah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Diharamkan bagimu memakan bangkai, wadamu, darah, walahmul khinzir, daging babi, wama uhilla li ghairillah, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Maksud dari surat Al-Maidah ayat ketiga ini, yang pertama, makanan yang diharamkan oleh Allah yaitu bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua, yaitu darah. Maksudnya adalah darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan yang disembelih, termasuk juga darah yang dibekukan. Dan yang ketiga, walahmul khinzir, yaitu daging babi. Meskipun disebut daging babi, tetapi yang dimaksud dari ayat tersebut adalah seluruh bagian dari babi, seperti tulangnya, kulitnya, lemaknya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu menyembelih hewan atas nama selain Allah. Misalnya, menyembelih hewan dengan nama berhala, menyembelih hewan dengan menyebut nama dewa. Itu semua adalah jenis-jenis atau macam-macam makanan yang diharamkan oleh Allah yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Selanjutnya, jenis-jenis minuman haram. Menurut syariat Islam, jenis minuman yang diharamkan yaitu diantaranya yang pertama, setiap jenis minuman yang memabukkan, baik sedikit ataupun banyak. Minuman yang memabukkan disebut dengan khamr. Dan yang kedua, air yang bercampur dengan racun yang dapat membahayakan tubuh kita, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Dan yang ketiga, air najis atau terkena najis, baik najis ringan, sedang, atau najis besar.
Itulah yang termasuk ke dalam jenis-jenis minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain yang sudah dijelaskan tadi mengenai pembagian dari makanan dan minuman yang diharamkan, makanan dan minuman yang didapat dengan cara yang tidak halal juga termasuk ke dalam kategori haram. Misalnya, kalian memperoleh makanan atau minuman tersebut dari hasil mencuri, dari hasil merampas dari orang lain, maka makanan dan minuman tersebut termasuk ke dalam makanan dan minuman yang haram karena diperoleh dengan cara yang haram. Anak soleh dan solehah, setelah kita mengetahui pengertian pembagian dari makanan dan minuman haram, tentu kita harus menghindari itu semua. Mengapa demikian? Yang pertama, untuk menjaga kehidupan spiritual. Makanan haram akan mempengaruhi hati dan jiwa kita. Dengan menghindari makanan haram, hati kita akan tetap bersih dan mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencegah madarat. Banyak jenis makanan dan minuman yang dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh kita. Seperti yang kita ketahui, contohnya alkohol. Alkohol dapat merusak otak, hati, dan sistem tubuh lainnya. Dan yang ketiga, taat kepada Allah. Menghindari yang haram adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan dan minuman yang kita konsumsi memiliki dampak yang besar di dalam kehidupan kita, baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Islam mengajarkan kita untuk hanya mengkonsumsi yang halal dan menghindari yang haram. Karena bukan hanya demi kebaikan tubuh, tetapi juga untuk menjaga hati kita tetap bersih dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memperhatikan apa yang kita makan dan minum, kita juga menjaga ketaatan kita kepada Allah dan memperoleh keberkahan di dalam hidup. Oleh karena itu, mari kita selalu berhati-hati di dalam memilih makanan dan minuman, serta berusaha untuk hanya mengkonsumsi yang halal. Karena keberkahan dan kesehatan sejatinya berasal dari apa yang kita pilih untuk dimasukkan ke dalam tubuh kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk terus memilih yang halal dan menjauhi yang haram. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan solehah, cukup sekian kultum yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, albiru manitako, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.